Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panja Latif, mahasiswa MTE. Perkenalkan saya untuk men-share tentang tugas besar 2 dari Prof. Setio, yaitu tentang proposal ICT. Baik, judul yang akan dibawakan adalah efisiensi energi dalam SCADA yang terintegrasi VSD dengan kapasitor bank untuk mengendalikan motor 3 fasa. Latar belakangnya adalah belakangan ini efisiensi energi terus menjadi topik penting dalam upaya mengurangi konsumsi energi. Maka upaya yang dapat dilakukan dalam penghematan energi adalah satu-satunya dengan menggunakan audit energi. Problem yang akan saya bahas ada dua, yaitu bagaimana mengintegrasikan antara SCADA inverter kapasitor bank. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menginformasikan data ampere atau motor atau daya motor 3 fasa agar tervisualisasi oleh SCADA. Untuk perkenalan diri, saya bekerja di PDM Depok sebagai mekanik elektrik selama 6 tahun. Ada beberapa inovasi yang saya lakukan, yaitu membuat pemantau ketinggian berbasis Arduino, kemudian membuat sensor tekanan menggunakan Arduino. Nah, saat ini saya sedang mengembangkan penelitian tentang efisiensi energi untuk mendapatkan ISO 50001. Untuk mechanical sendiri adalah bagian yang mengerjakan semua peralatan ME seperti pompa, panel, jaringan listrik. Saat ini ada PT Tirta Sastra sedang menggali masalah tentang efisiensi energi penggunaan pompa menggunakan 3 fasa. Ada beberapa alternatif yang pernah kita gali, yaitu dengan mengubah PLN menjadi energi terbarukan EBT, yaitu PLTS. Namun berdasarkan hasil kajian yang kita lakukan, BEP yang dihasilkan terlalu lama dan terlalu besar untuk investasi karena daya yang dibutuhkan adalah 1385 kVA dan membutuhkan lahan yang luas. Maka sekarang saya ingin mengembangkan program evaluasi efisiensi energi yang sudah ada, yaitu dengan panel VSD, namun kita integrasikan dengan SCADA dan panel inverter dan kapasitor bank. Saat ini saya akan mencoba mengintegrasikan SCADA, VSD, dan kapasitor bank. Selain bisa memantau daya, arus, dan tegangan, SCADA juga bisa mempunyai sistem security yang bagus jika ada pegawai yang tidak sengaja menghidupkan pompa. Selain itu, SCADA juga bisa mengoperasikan panel inverter dari jauh. Nah, jadi akan bisa mengevaluasi penggunaan energi sekaligus bisa mengurangi jumlah pegawai yang mengoperasikan pompa agar kos pegawai juga dapat dikendalikan. Ada juga masalah bagaimana penggunaan konfigurasi SCADA mempengaruhi efisiensi energi. Ini blok diagram. Ya, saling mensinkronisasi. Motor 3 fasa dihidupkan oleh VSD, kemudian ditampilkan oleh SCADA. Apabila frekuensi sudah sesuai, maka frekuensi akan sesuai. Ini tentang VSD ya. Kemudian definisi SCADA yaitu merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Adalah sistem yang digunakan dalam dunia industri untuk mengawasi dan mengontrol proses secara keseluruhan. Konsep SCADA melibatkan pengenalan antarmuka grafis. Ya. Kemudian kapasitor bank memiliki peran penting dalam peningkatan faktor daya. Faktor daya yang baik adalah mendekati 1 menggunakan efisiensi energi untuk meningkatkan faktor daya dengan beberapa cara. 1, kapasitor bank digunakan untuk mengkompensasi daya reaktif yang dihasilkan oleh peralatan seperti motor, induksi, transformator, dan beberapa lainnya. Daya reaktif dapat menyebabkan penurunan faktor daya dan penggunaan kapasitor bank dapat mengurangi atau menghilangkan efek ini. Mengurangi kerugian energi, kapasitor bank membantu mengurangi kerugian energi atau KVARH dalam sistem distribusi listrik dengan menggunakan aliran daya reaktif melalui jaringan distribusi. Di jurnal yang paling dipakai,
Sebenarnya masih banyak lagi, ada 25, cuma yang saya masukkan adalah 8. Metode yang digunakan adalah integrasi dari SCADA, vertical capacitor bank, ke motor 3 fasa. Alasan mengapa harus ada efisiensi energi, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi, bahwa untuk mengurangi penggunaan energi akan berdampak pada alam dan juga pada perusahaan itu sendiri, di mana kos yang dikeluarkan akan menjadi lebih efisien. Cara kerjanya adalah motor 3 fasa akan menghidupkan panel VSD melalui SCADA dan diatur frekuensi yang sesuai. Kapasitor bank akan mengubah dari cosplay dari 0,8 menjadi 0,1 mendekati 1. SCADA akan menampilkan arus dan tegangan motor 3 fasa yang running. Maka dapat dievaluasi perbedaan daya dan arus yang dihasilkan sebelum dan sesudah menggunakan VSD dan kapasitor bank. Ketika motor beroperasi, maka akan dilakukan analisa data arus, frekuensi, dan tegangan. Rumus yang digunakan untuk menganalisa adalah rumus segitiga daya dengan tegangan 3 fasa. Ini dia modifikasi rumusnya. Ketika frekuensinya diatur, maka kecepatan sinkron akan berubah, RPM-nya. Ketika RPM-nya berubah, N-nya berubah, maka HP-nya atau daya kuda motor dalam watt juga bisa, ini kan dalam horsepower ya, tapi bisa dirubahkan ke kW, jadi dikali 746. T adalah torsi, ini biasanya sudah ada, misalkan dengan spesifikasi sekian, torsinya berapa sudah tahu ya. Nah, untuk ini berarti udah ada ketahuan tegangan barunya. Dalam contoh, misalkan diketahui motor 3 fasa dengan daya 5,26 kW. Berikut perhitungan dengan menggunakan kapasitor bank dengan perbaikan faktor daya. Ini tanpa faktor daya, didapatkan arusnya 10 ampere. Ini rumus segitiga daya. Arus yang dihasilkan sebelum menggunakan kapasitor bank adalah 10 ampere. Maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1,3 kW. Sorry, 5,26 plus 1,31 kW. Ya. Maka 0,2 di sini akan dihitung sebagai kafar. Kafarnya berapa nih? Maka misalkan biaya per kW hanya 1.500, maka dikali lama waktu 720 jam, maka yang harus dibayarkan adalah 7.484.400. Kemudian dengan hasil yang dengan kapasitor bank, maka ini akan dikalikan, ya, maka akan timbul 8,16 ampere. Jadi yang tadinya 10 ampere menjadi 8,16 ampere. Maka biaya yang dikeluarkan adalah 5.670. Ketika dibandingkan efisiensi sekitar 1.800. Itu baru menggunakan kapasitor bank. Kemudian ketika menggunakan PSD, maka di sini akan diatur. Nah, misalkan dari VSD bisa mengatur frekuensi sekian Hz, 40 Hz, nah, maka daya baru yang dihasilkan hanya 4,20 kW. Ya, 4,20 dikali 700 sekarang 4.536.000. Jadi yang tadinya KW-nya adalah 5,25, sekarang KW-nya lebih kecil lagi 4,2. Maka akan dapat 2,9 juta 408.400 rupiah. Sekian dari saya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lagi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi yang saya ambil.